Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan melakukan berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas bisa memimpin doa. Oke, selanjutnya kita abadi terlebih dahulu. Oh ya, untuk kelas ini kita akan menggunakan website ya, atau aplikasi dari saya. Nah, di website ini Bapak akan menjelaskan beberapa. Ini ada video pembelajaran, buku paket yang diarahkan dari sekolahan, dan PPT. Nah, di Google Sheet ini ada beberapa keunikan dari profil sekolah. Ini profil sekolah kita. Terus ada profil guru. Ini profil guru saya ya. Dan selanjutnya ada home teacher. Nah, di sini ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini ada video dari bab 1 sampai bab 4. Nah, di semester 1 sampai semester 2 kali ini. Selanjutnya ada perangkat pembelajaran. Nah, di perangkat pembelajaran ini ada Facebook dan PPT. Nah, selanjutnya ada kuis. Ini dari nanti bab 1. Ada evaluasi akhir. Ada tugasnya nanti. Yang belum join bisa mengikuti barcode ini, scan. Sudah bisa semuanya? Kalau sudah langsung diklik daftar hadir ya, untuk mengisi absensi anak-anak. Jangan lupa nama lengkap, nomor absen, dan kelas. Ini kelas 8A ya? Iya, Pak. Sudah semua? Sudah. Ya. Oke, kita selanjutnya SDG terlebih dahulu. Kita tepuk-tepuk menggerakkan tangan kita. Saya awali ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke. Mulai lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Tepuk 3, tepuk 1, 2. Oke. Selanjutnya kita membuka di materi perangkat pembelajaran. Silakan klik
langsung ke PPT bab pertama. Sudah bisa? Ini sama saja di buku. Jadi untuk buku paket itu diringkas di PPT ini. Nah, jadi anak-anak tidak usah pakai buku ya untuk sekolah, cukup membawa buku tulis untuk selama 2 semester ini. Langsung saja di materi. Nah, ini ada kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Nah, ada 3 gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Yang gambar 1? Telaga Ngebel. Telaga Ngebel, oh ya. Terus yang kedua? Watu Semahur, Pak. Itu di mana? Ngerayun. Kalau ini yang gambar 1? Ngebel. Terus yang gambar 3? Ngebel Pak itu Pak. Ngebel Oh ya, ini tambang pasir di Aira di Ponorogo, tepatnya di dekatnya Telaga Ngebel. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan di SDA atau dampak pelestariannya. Nah, di pelestarian SDA ini terutama di Telaga Ngebel dimanfaatkan sebagai wisata dengan atraksi seperti perahu, pemandangan hutan pinus, dan kegiatan rekreasi keluarga. Nah, dampaknya di wisata di Telaga Ngebel ini memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar melalui usaha jasa wisata dan peluang pekerjaan. Nah, di Watu Semahur ini ada pemanfaatannya, yaitu untuk objek wisata dalam gratis untuk menarik terutama pengunjung ingin menikmati pada alam, contohnya berkemah. Siapa yang pernah ke sini? Saya, Pak. Lain-lain ya. Sana ngapain? Ada kemah atau pramuka gitu? Foto-foto. Oh, wisata. Selanjutnya ini ada penambang tambang pasir. Nah, ini di daerah Ngebel juga, dekatnya di sungai biasanya. Itu menggali pasir ya. Nah, ini aktivitasnya pada galian ini Ngebel dan sungai di Ponorogo selama menjadi sumber material konstruksi dan memberikan kontribusi ekonomi. Nah, dampaknya ini memiliki dampak negatif, terutama pada lingkungan bila tidak dikelola secara berkelanjutan seperti degradasi tanah, kerusakan akses jalan. Contohnya truk itu wirawiri di jalan itu merusak itu. Nah, ini masuk di bab 1 ya, di kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Nah, tujuan pembelajaran pada IPS ini yang pertama memaparkan keberagaman alam Indonesia, yang kedua menganalisis pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Selanjutnya yang pertama subbab ini ada keberagaman alam di Indonesia. Nah, yang pertama ini ada proses geografis yang mempengaruhi pada keberagaman alam Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki kepulauan besar, garis pantai terpanjang kedua di dunia yang luasnya pada 8.300.000 km persegi. Nah, letak geografis Indonesia berdasarkan garis bujur Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai lintang utara 11 derajat, lintang selatan dan 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak geografis di Indonesia ini
berada pada pertemuan rangkaian sirkum di Mediterania dan pegunungan sirkum Pasifik. Nah, dampak bagi Indonesia pada geografis ini ialah tersebarnya gunung api yang menjadikan tanah Indonesia subur. Nah, Indonesia merupakan zona pertemuan tiga lempeng. Tiga lempeng apa? Ada tiga lempeng. Nah, di lempeng tersebut menyebabkan daerah Indonesia sangat rentan terhadap gempa bumi tektonik. Nah, di Indonesia ini ada cuaca dan iklim. Nah, ada tiga jenis iklim yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, letak berada di antara benua Asia dan Australia. Ini menyebabkan beriklim monsun yang dipengaruhi angin monsun barat dan timur. Nah, prosesnya pada geografis memengaruhi keberagaman pada sosial budaya, terutama di keberagaman sosial budaya di masyarakat. Nah, ini pada interaksi individu dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya yang ada di dalam masyarakat untuk mencakup pengetahuan, kepercayaan, nilai, praktik, tradisi, dan adat istiadat yang unik pada tiap masyarakat. Nah, contohnya itu sistem sebagai identitas budaya masyarakat Bali. Ponorogo apa? Nah, ya, paling utama. Nah, adapun pengaruh faktor-faktor pada keberagaman budaya di Indonesia. Nah, faktor geografis ini budaya Indonesia antara lain isolasi geografis, iklim, dan letak geografis. Yang pertama ada isolasi geografis. Ini mengacu pada pemisahan spesial kelompok masyarakat oleh penghalang bentang alam fisik seperti gunung dan lautan. Kalau keterkaitan antara iklim itu kebudayaannya dapat dilihat dari arsitektur rumah tradisional sebagai identitas budaya suatu suku bangsa. Nah, letak geografisnya menyebabkan terjadinya pertukaran kebudayaan dari bangsa-bangsa asing karena posisi Indonesia yang strategis di tengah-tengah jalur perdagangan internasional. Nah, kita langsung di pemanfaatan sumber daya alam di subbab kedua ya. Nah, ini ada potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, di sumber daya alam dipahami sebagai seluruh potensi yang ada di bumi pada berbentuk benda mati maupun makhluk hidup. Nah, pada di sumber daya alam ini dapat dibedakan berdasarkan sifat dan habitatnya. Untuk pada sifatnya terbagi atas sumber daya alam terbarukan dan alam yang tidak terbarukan. Nah, ini ada pengelompokan sumber daya alam di Indonesia. Bisa dilihat gambarnya. Ada sumber daya alam hutan, di hutan-hutan, terus sumber daya alam kemaritiman, dan sumber daya alam tambang. Selanjutnya kita sumber daya alam hutan ini dibagi sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis Indonesia juga memiliki berbagai jenis hutan yang lainnya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini berada di kawasan beriklim basah. Contohnya di rotan, anggrek, dan beberapa jenis tumbuhan liar lainnya. Nah, yang kedua ada hutan bakau. Nah, biasanya ini hutan bakau ini di sepanjang pantai atau landai pada pasang surut air. Jenis pohonnya itu pada tanjang, mirip, api-api, dan perapat. Nah, yang ketiga ada hutan pantai. Nah, di hutan pantai ini ditemukan pada pantai yang curam dan sempit dengan laut
berombak besar. Banyak ditemukan di Epirit, Enggrek, dan Paku-Pakuan. Terus yang keempat ada hutan rawa. Nah, di hutan rawa ini di kawasan air tawar yang kaya akan unsur haranya itu. Jenis-jenis pohonnya diantara penramin, geronggang, pulai, dan rangi Jawa. Nah, yang terakhir adalah hutan musim. Nah, di hutan musim ini kawasannya rendah dan hutan musim kawasan tinggi. Nah, hutan musim kawasan rendah ditemukan pada hingga ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, dan hutan musim tinggi ini ditemukan di lereng gunung dan dataran tinggi. Nah, ini ada sumber daya alam tambang. Nah, ini pada bahan galian pada golongan A. Contohnya ini pada minyak bumi, gas alam, aspal, dan batu bara. Yang gelombang B ini bagian gravitanya ini contohnya besi, tembaga, emas, dan bauksit. Oke, selanjutnya di wisata bahari ini bisa berdasarkan sumber daya wisata bahari, antara lain bisa pantai, mangrove, lamun, dan terumbu karang. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya kita buka kuis. Coba dibuka kuisnya. Ada bab pertama ya. Nanti maksudnya seperti ini. Ada 7 pertanyaan ya. Ada yang sudah? Masih ada, bisa enggak? Masih lagi, Pak. Sudah ya. Selanjutnya kita ke evaluasi akhir ya untuk pekerjaan rumah nanti. Ini bisa di-download, nanti ditulis di buku anak-anak ya. Gak mau. Mau Pak. Ini ada 3 kegiatan, bisa nanti dijawab di
kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Oke, cukup sekian dari mata pelajaran IPS kali ini. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.